Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat memainkan berbagai macam peran. Terkadang berperan sebagai mentor, terkadang berperan sebagai konselor, dan juga terkadang sebagai coach. Agar dapat menjadi coach harus memiliki keterampilan dasar coach. Salah satu keterampilan dasar coach yang dilakukan adalah dengan menggunakan model TIRTA. TIRTA kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, TA tanggung jawab. Pada tahap tujuan, coach akan menyampaikan masalah yang dihadapinya. Nah, selanjutnya di tahap identifikasi, coach akan memberikan pertanyaan yang menggali potensi diri dari coach. Di rencana aksi, coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana coach menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya di tanggung jawab, coach akan memberikan pertanyaan refleksi bagaimana coach berkomitmen dalam melakukan penyelesaian masalahnya. Berikut adalah kasus pembelajaran yang akan diselesaikan dengan coaching. Lika adalah seorang siswa kelas 12 MIPA. Lika merupakan siswa yang cerdas dalam bidang studi biologi. Cepat menangkap materi pelajaran, tugas yang dikerjakan juga dengan baik dan benar. Kemampuan analisisnya sangat bagus. Ketika guru bertanya secara langsung dengan soal analisis, dapat dijawab dengan sangat baik. Dan ketika siswa ini bertanya, juga memiliki pertanyaan dengan pemahaman yang mendalam. Namun, ketika ujian, Lika selalu kelihatan panik, grogi sampai keringat dingin, sehingga tidak dapat berkonsentrasi penuh. Dan akhirnya dia memperoleh nilai yang kurang baik. Guru sudah mengamati Lika selama proses pembelajaran 3 bulan. Sebenarnya, guru menunggu Lika untuk mengungkapkan masalahnya, namun tidak pernah datang. Hingga suatu hari guru memanggilnya untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya. Permisi, Bu. Iya? Apakah Ibu memanggil saya? Oh iya, Ibu memanggil Lika. Ayo silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Apakah Lika punya waktu? Ada, Bu. Kebetulan Lika juga lagi istirahat. Oh, baik kalau begitu. Begini Lika, Ibu hanya pingin ngobrol sebentar sama Lika. Boleh ya? Boleh, Bu. Jadi begini, Ibu perhatikan ya di kelas Lika sepertinya sering gelisah akhir-akhir ini dan juga sepertinya kurang semangat. Boleh nggak Ibu tahu kira-kira kenapa ya Lika? Jadi sebenarnya itu gini, Bu. Lika itu merasa kecewa sama diri Lika sendiri. Karena biasanya dalam pembelajaran sehari-hari, Lika dapat mengikutinya dengan baik. Selain itu, nilai-nilai tugas Lika juga bagus-bagus semua, Bu. Tetapi pada penilaian ujian akhir ini, Lika mendapat nilai yang buruk, Bu, dan itu membuat Lika sangat kecewa, bahkan kehilangan percaya diri, sehingga membuat Lika kurang semangat di kelas. Oh, seperti itu ya. Apakah Lika punya masalah atau hambatan ketika ujian? Jadi gini, Bu, setiap kali ujian itu Lika itu merasa takut, Bu. Lika itu merasa cemas. Lika selalu memikirkan hasil ujian Lika, apakah nanti bagus, apakah buruk. Nah, kemudian hasil ujian itulah yang membuat Lika tidak percaya diri, bahkan malas dan takut untuk mengikuti ujian, Bu. Karena Lika itu berpikir Lika bisa mendapat nilai bagus, tetapi dalam kenyataannya nilai itu buruk. Itulah yang membuat Lika akhirnya down dan takut untuk menghadapi ujian. Oh, seperti itu ya. Boleh Ibu tahu apa yang membuat Lika cemas atau khawatir? Lika juga nggak tahu, Bu. Apa kamu punya pengalaman yang kurang enak atau kurang nyaman dengan ujian? Jujur aja, 3 tahun yang lalu Lika itu pernah mengikuti ujian untuk masuk SMA Plus, Bu. Jadi Lika tuh udah optimis sama jawaban Lika bahwa Lika pasti masuk nih sama sekolah ini. Tetapi pada kenyataannya Lika nggak lolos, Bu. Jadi di ujian itu Lika langsung merasa kecewa. Lika ngerasa kalau Lika itu nggak bisa ngelakuin ujian. Jadi sejak saat itu
Lika ya takut, Lika khawatir, takut hasilnya nggak memuaskan dan mengecewakan diri Lika sama orang lain juga. Iya. Jadi setiap kali mengikuti ujian ada muncul perasaan seperti itu ya. Pasti Lika itu takut, Lika cemas, bahkan sampai nanti tangan Lika itu berair Bu, karena ibaratnya Lika itu gugup untuk menghadapi ujian. Iya. Ketika ibu amati di kelas, kamu itu analisisnya bagus. Pertanyaan ibu kamu jawab dengan sempurna, bahkan nilai 100. Di tugas-tugas juga nilai 100. Tetapi ketika di ulangan harian, hasilnya sepertinya tidak seperti yang ibu harapkan. Di kelas ibu perhatikan juga nilaimu bagus, analisismu bagus. Seharusnya memang nilainya di UH itu sepertinya lebih bagus. Boleh nggak ibu tahu Lika, kalau ibu bertanya langsung sama Lika di kelas, walaupun pertanyaannya sudah analisis, Lika itu jawabannya bagus. Kenapa kalau tidak di ujian itu berbeda? Ya kalau di kelas Bu, saat Ibu memberikan pertanyaan, Lika bisa menjawab pertanyaan itu dengan konsentrasi penuh, dengan tenang, dan semaksimal apa yang bisa Lika katakan tanpa terbeban dengan hasil akhirnya Bu. Oh iya, ibu suka itu dengan tadi yang kamu ucapkan itu ya, menjawab dengan tenang, konsentrasi, tanpa terlalu terbebani dengan hasilnya. Nah, kalau ini saya lihat potensi yang dimiliki sama Lika, ya. Nah, apa yang dapat Lika lakukan supaya bisa berkonsentrasi, bersikap tenang, dan tidak terbebani dengan hasilnya tadi? Saya membuat catatan kecil Bu, kemudian saya membacanya berulang-ulang. Nah, kemudian saya juga berdoa sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri saya untuk mengatasi dan menjawab pertanyaan tersebut semaksimal saya Bu. Oh, wah hebat ini si Lika ini. Kira-kira siapa yang bisa membantumu untuk meningkatkan rasa percaya dirimu ini? Untuk meningkatkan rasa percaya diri saya itu dibantu oleh orang tua dan adik saya Bu. Iya, jadi mensupport sekali ya dengan keluarga. Baik. Nah, ibu bisa menyimpulkan ini. Lika ini punya potensi, punya percaya diri, punya sikap yang tenang, punya konsentrasi. Kira-kira kapan Lika bisa memulainya? Untuk Lika sendiri Bu, Lika berjanji akan memulai ini pada penilaian harian minggu depan. Lika harus bisa berkonsentrasi, Lika harus bisa tenang, dan Lika harus yakin bahwa Lika bisa menghadapi ujian tersebut dengan nilai yang memuaskan dan tidak mengecewakan diri Lika maupun guru maupun orang lain. Wah, hebat itu. Ibu tunggu ya. Nah, karena ibu juga mau lanjut mengajar dan ini juga jam istirahat sudah habis, ya. Lika boleh kembali ke kelasnya. Ibu juga akan kembali ke kelas untuk mengajar. Terima kasih ya Lika sudah mau berdiskusi dengan ibu ya. Oke, ibu tunggu nanti ya. Oke, sampai bertemu nanti. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.